Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta diberikan ilmu yang bermanfaat, serta senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Oke, kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita ingin belajar tentang media pembelajaran. Oke, pengertian media pembelajaran adalah media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, kemauan sehingga mendorong terjadinya belajar pada siswa. Kayak artinya begini, bahwa media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan. Jadi tidak hanya terpaku pada verbalitas semata ya, tetapi menggunakan pola-pola atau media yang bisa digunakan untuk menyalurkan pesan. Ini kenapa sih kita butuh sebuah media? Tentu media itu dapat menutupi kekurangan seorang tenaga pendidik atau juga kelemahan seorang tenaga pendidik dalam menyalurkan pesan. Intinya begini, bahwa dalam proses pendidikan itu adalah take and give ya. Artinya siapa yang menyalurkan, kemudian siapa yang menerima. Artinya ini untuk mempermudah penyampaian atau mempermudah gagasan atau pikiran yang disampaikan pemateri terhadap si penerima materi. Contoh dalam hal ini adalah siswa dengan guru gitu, atau dosen dengan mahasiswa. Sehingga dengan media pembelajaran ini akan memudahkan proses transformasi yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, selanjutnya media dapat memotivasi belajar siswa. Artinya ketika guru selalu mengandalkan teaching center, artinya dia terfokus pada si guru, bahwa segala sesuatu atau informasi itu terfokus ke guru. Hari ini kita dengan media kita dapat memberikan rangsangan lebih atau memberikan motivasi yang lebih untuk siswa, sehingga siswa itu mempunyai motivasi yang lebih dalam belajar. Karena ketika seorang guru hanya menyampaikan metode dengan menggunakan ceramah atau teaching center, itu membuat siswa itu menjadi ngantuk, kemudian juga dia enggan untuk ikut belajar, terus kemudian juga dia merasa jenuh dan lain-lain. Salah satu solusi yang bisa kita lakukan dalam perencanaan pembelajaran ini adalah dengan menggunakannya media pembelajaran. Apalagi kita gunakan secara efektif, dan dalam penggunaan media pembelajaran pun itu nggak mesti harus mahal atau menjadikan media itu sesuatu yang wah sehingga butuh butuh high cost yang sangat tinggi gitu. Itu yang sederhana aja, sehingga ini dapat memberikan stimulus terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya kita akan bahas karakteristik media pembelajaran. Oke. Satu, bahwa media pembelajaran itu yang penting dapat dilihat atau dapat didengar. Selanjutnya, alat bantu pembelajaran. Oke. Dapat dilihat atau didengar itu contohnya seperti apa? Model, terus kemudian rekaman video, PowerPoint atau Flash. Nah, model di sini itu adalah biasanya jenis tiruan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan materi yang kita ajarkan. Contoh, kita ingin mengajarkan kalau dalam dalam biologi itu adalah bentuk virus yang tadinya metafisik itu dibikin konkret. Bagaimana kita bisa mengambil satu carta bentuk virus yang tadinya tidak terlihat dan bentuk abstrak itu bisa kita lihat ya, kita bentuk dalam bentuk konkretnya itu yaitu dalam media carta atau foto. Alat bantu pembelajaran. Alat bantu bukan pengganti guru. Dalam hal ini media pembelajaran itu sebagai alat bantu, tetapi bukan berarti dia adalah menjadi pengganti si guru itu tersebut, tetapi media yang bisa digunakan atau alat perantara yang bisa digunakan oleh si guru dalam menyampaikan materinya tersebut. Oke, selanjutnya adalah medium adalah
alat perantara informasi. Nah, medium ini dalam hal ini adalah ya dari media. Media itu adalah kan tengah-tengah. Medium itu adalah tengah-tengah antara menengahi antara informasi yang disampaikan si guru. Nah, media ini sebagai perantaranya atau mediumnya sehingga informasi ini sampai pada siswa gitu. Nah, ini adalah salah satu karakteristik dari media pembelajaran. Alat belajar atau modul, rekaman, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai alat belajar, baik itu kita menggunakan modul, menggunakan rekaman, atau menggunakan PowerPoint, dan lain-lain. Atau kita membuat bahan ajar. Oke, kita langsung ke fungsi ya. Fungsi media. Fungsi media itu apa? Nah, salah satunya fungsi media itu adalah memperbesar perhatian. Tadi biasa si anak itu yang vacuum of power di kelas dengan kita menggunakan media pembelajaran ini kita dapat merangsang atau memperbesar perhatian anak sehingga anak itu bisa memperhatikan apa yang guru sampaikan. Oke, yang kedua itu adalah memberikan pengalaman nyata. Atau orang itu kadang-kadang kita butuh sesuatu yang lebih konkret. Ketika kita menyampaikan secara verbalitas, penyampaian yang kita lakukan itu dengan sekuat tenaga pun itu hanya 10% dapat menyerap atau dapat terserap oleh murid. Nah, tetapi ketika kita menggunakan media ini memberikan pengalaman nyata sehingga si murid itu merasa berada pada alamnya gitu dan dia bisa merasakan langsung. Contoh begini, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita memperagakan bagaimana kita bagaimana kita melantunkan bacaan puisi sehingga si siswa itu dia bisa meniru gaya kita, ini salah satunya. Oke, yang kedua menentukan cara berpikir konkret. Menentukan cara berpikir konkret. Tadi seperti yang saya digambarkan di awal, ketika kita berangan-angan bahwa bentuk virus itu seperti apa saking kecilnya atau saking dia itu bentuknya abstrak, kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuknya. Tetapi ketika kita bikin konkret, contoh dengan media gambar, dengan flash, dengan apapun itu yang membuat visualisasi, nah ini akan menentukan cara berpikir konkret. Oh, ternyata yang sebenarnya itu seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah melatih pemikiran secara kontinu dan teratur. Artinya melatih pemikiran secara kontinu dan teratur, itu kita melatih pemikiran itu secara berkesinambungan gitu. Dan secara teratur itu seperti apa? Kita tahu cara pengaturannya sehingga kapan atau kita cara mengambil media gambar itu kapan diterapkan pada materi apa, kemudian pada momen apa, sehingga dengan keteraturan tersebut ini membuat si anak itu bisa lebih berpikir kreatif, salah satunya itu. Oke, selanjutnya itu adalah mengatasi keterbatasan. Artinya begini, apalagi di musim-musim daring ini, tentu jarak antara murid dengan guru itu sangat terbatas. Nah, dengan penggunaan media internet ini dapat mengatasi keterbatasan sehingga informasi yang disampaikan oleh guru itu tetap nyampai pada si anak. Nah, ini fungsinya, salah satu fungsi dari bentuk media, dan hari ini kita banyak sekali digunakan dan ini sangat membantu sekali. Membangkitkan motivasi, seperti yang tadi saya bilang bahwa bagaimana kita ingin membangkitkan motivasi, salah satunya itu dengan merangsang dibuatnya media pembelajaran sehingga tadi si anak itu salah satunya bisa berpikir konkret dan dia merasakan bahwa dia pada alam tersebut sehingga motivasi untuk belajarnya dia itu tumbuh. Nah, selanjutnya memberikan pengalaman yang tak mudah didapat. Nah, artinya ketika kita menggunakan verbalitas hanya semata-mata pada pada penyampaian verbalitas, si anak ini kurang mendapat pengalaman gitu. Sehingga dengan bantuan media ini si anak tersebut itu bisa dapat dengan mudah pengalaman-pengalaman tersebut seakan-akan bahwa dia itu pada materi yang kita bawakan itu satu konkret, yang kedua merasa bahwa si anak itu ada dalam alamnya sendiri sehingga dia bisa mencerna lebih hebat gitu atau lebih dia bisa mencerna lebih baik daripada kita menggunakan verbalitas sehingga anak-anak itu tidak lagi menerawang tetapi pada bentuk yang konkret gitu. Apalagi contoh begini, kalau kita belajar diskusi, contoh kalau untuk bahasa Indonesia itu ada namanya dialog. Nah, si anak itu kita coba
dia berdialog langsung, baik itu dengan adik kelasnya atau untuk mahasiswa sih bisa nanti kita latih bagaimana caranya dia juga berdialog dengan contoh dengan dosen. Kita bisa menggunakan media manusia untuk melatih anak itu supaya menghilangkan rasa groginya itu dengan cara dia langsung berdialog. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan menyampaikan untuk materi kriteria dari pemilihan media. Oke, untuk sementara materi kita tutup sekian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih yang kawan-kawan yang sudah standby di YouTube channel Indokarya TV, channel edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.